Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang membuat manusia, membuat kita semua resah, gelisah, tidak tenang, tidak tentram dalam menjalani hidup. Karena disebabkan ulah pikiran kita sendiri. Kita selalu melihat yang lebih di atas kita, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih populer, lebih banyak pengikut, dan lain sebagainya. Salah satu yang membuat hidup lebih ringan, lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ungzuru ila man asfala minkum, wala tangzuru ila man huwa fauqakum." Lihat yang di bawah kita, jangan lihat yang di atas kita. Lihat orang yang ada di bawah kita kekurangannya, jangan lihat yang kelebihannya di atas kita. Dari segi hasil akhir, lihat yang di bawah. Kalau dari segi ikhtiar, boleh kita lihat yang di atas kita. Semangatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Ini adalah wilayah ikhtiar, wilayah usaha, wilayah pekerjaan. Harus bisa menyempurnakan ikhtiar, menyempurnakan usaha, menyempurnakan upaya-upaya untuk optimalisasi sebuah karya, sebuah hasil akhir. Tetapi ingat, qaddarallahu taqdira, Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Artinya, setelah kita upaya, setelah kita ikhtiar, setelah kita berdoa kepada Allah, pasrahkan kepada Allah hasil akhirnya. Kalau kita melihat yang di atas kita dari segi hasil akhir, kemudian kita iri, apalagi dengki, tidak bagus, kontraproduktif buat keimanan kita, tidak bagus buat keislaman kita, tidak bagus buat kehidupan kita. Lihat yang di bawah kita. Ungzuru ila man asfala minkum, wala tangzuru ila man huwa fauqakum. Sekali lagi, kata Nabi Muhammad SAW, lihat yang hasilnya di bawah kita, jangan lihat yang di atas kita. Dulu ada seorang tokoh namanya Sa'ad atau Sa'di, kaya raya, orang kaya, orkai, orang kaya, pengusaha. Begitu keluar masjid, sandalnya hilang. Rupanya sandal hilang di masjid tidak saja persoalan masa kini, kadang-kadang masa lalu juga sudah ada. Siapa yang tidak sedih kalau sandal terbaik, sandal termahal, sandal teristimewa di zamannya hilang? Pasti akan sedih, pasti akan uring-uringan, pasti akan pusing 7 keliling. Tetapi kemudian saat ini melihat seseorang yang mohon maaf oleh Allah Subhanahu wa taala dicoba dengan kekurangan atau musibah atau ujian, tidak punya dua kaki. Sehingga ia berjalan dengan kedua tangan. Sambil senyum dengan penuh kehangatan, ketulusan. Orang ini yang tidak punya dua kaki ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruluk salam, berucap salam kepada Sa'ad. Kemudian Sa'ad ini berpikir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjawab sambil berpikir, orang ini tidak punya dua kaki. Masih bisa senyum, bisa menyapa lebih duluan. Apalah artinya jika dibandingkan dengan saya yang hanya kehilangan dua sandal. Tidak ada masalah berarti dalam hidup ini. Begitulah kalau tingkat membandingkan dengan yang lebih di bawah kita, maka akan timbul rasa kebahagiaan. Dulu Pak Kiai Haji Zainuddin MZ, Allahumma gfir lahu, berupaya untuk memberikan contoh. Kata beliau, yang punya mobil bersyukur dong melihat yang punya motor. Yang punya motor bersyukur dong ada orang yang kemana-mana pakai sepeda. Bukan karena sekedar olahraga, tapi karena memang kebutuhannya kendaraannya pakai sepeda.
Kebetulan sekarang lagi musim sepeda. Yang punya sepeda bersyukur dong. Ada orang yang kemana-mana selalu jalan kaki. Gak punya sepeda. Yang jalan kaki bersyukur dong. Karena mohon maaf, ada lagi saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah tidak mempunyai dua kaki. Yang tidak mempunyai dua kaki, kata beliau, bersyukur dong. Karena ada banyak kesempatan masih untuk beramal soleh dibandingkan dengan tetangga-tetangga, saudara-saudara yang telah meninggalkan dunia fana ini. Sudah tidak lagi bisa beramal lagi. Tidak mempunyai dua kaki masih bisa banyak beramal. Untuk kebaikan diri, keluarga, zikir, doa, ibadah disempurnakan menjadi amal jariah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bandingkan dengan yang di bawah, maka hidup kita akan lebih bahagia. Dulu Ustadz Yusuf Mansur bercerita kedatangan tamu. Tamunya ini pusing, uring-uringan, galau, resah, gelisah. Kenapa? Karena untungnya sedikit. Katanya ditanya, kenapa untungnya sedikit? Berapa untungnya? Kok sampai pusing begitu? Cuma 100 juta. Bagi pengusaha ini untung 100 juta sudah galau, sudah resah, gelisah. Bandingkan dengan penjual bala-bala, untung 100.000 sehari sudah alhamdulillah banget lah, sudah bersyukur banget. Jadi teknik sebagai untuk membahagiakan diri, lebih meringankan diri kita, lebih bahagia, tenang, tenteram, kita bandingkan dengan orang-orang yang dari segi hasil akhir di bawah kita. Ini soal dunia, soal harta benda, soal pangkat jabatan. Lihat yang di bawah kita. Maka hidup kita lebih bahagia, lebih menenteramkan, lebih menyenangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.